Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, satu pertanyaan, Imu dari planet lain atau dari alam lain? Itu adalah satu pertanyaan yang mungkin dari kita semua mempertanyakan atas apa yang diucapkan oleh Gaban. Gaban pada chapter kali ini mengatakan atau mengomentari soal wujud Imu ini seolah-olah bukan berasal dari dunia ini. Dan benar, pertanyaannya, dunia mana yang dimaksud oleh Gaban? Tapi harusnya bukan dari dunia yang saat ini ditempati oleh Gaban dan semua orang yang ada di One Piece yang kita lihat saat ini, atau Blue Planet ya bahasanya. Soalnya Gaban di awal kemunculannya menyinggung soal ras campuran, Doson Dada, Bakenir. Artinya dengan Gaban berkata seperti ini kepada Imu, ini membuktikan secara valid kalau Imu ini bahkan tak masuk atau tak bisa diklasifikasikan oleh Gaban sebagai ras campuran. Jadi, bukan berasal dari dunia ini. Apakah itu karena Imu berasal dari neraka dunia lain? Atau karena Imu berasal dari bulan dunia lain dari Blue Planet? Ya, itu pertanyaannya ya sekali lagi. Nah, di review kemarin kita sudah mengatakan bahwa kemungkinan menariknya apa yang dimaksud oleh Gaban itu senada dengan apa yang pernah Sabo katakan waktu menyusup di Marijoa. Sabo berkata seperti ini ya kurang lebihnya. Tidak mungkin, aku tahu bahwa neraka terletak di sini di puncak dunia. Jadi ya, segala asumsi yang menarik adalah memang Imu berasal dari neraka karena bakal senada pula dengan Akuma no Mi, Devil Fruit yang merupakan ability atau kemampuan Imu itu sendiri. Ingat ya, kemampuan Imu itu adalah Devil's Fruit atau Akuma no Mi. Gak ada embel-embel hito-hito, neko-neko, beo-beo, gak ada. Fix cuman Devil Fruits atau Akuma no Mi. Dan kalau berbicara Akuma no Mi dan neraka, tentu saja ini adalah dua hal yang saling sinkronisasi bukan untuk menjelaskan soal Imu ini. Tapi kita nggak usah bahas atau berbicara soal referensi mitologi. Jadi kita pakai konsep yang sudah Oda buat sejauh ini aja. Bahwa pertama, Oda membuat 3 tipe buah iblis, yaitu Zoan, Paramecia, dan Logia. Melihat Imu sejauh ini benar-benar berada di semua lingkup tersebut. Menghasilkan Omen, tentu saja itu Logia. Tubuhnya membesar, Paramecia. Perubahan wujud, tentu saja Zoan. Artinya, sosok Imu ini mencakup semua jenis buah iblis. Kedua, Oda memperlakukan jenis buah Zoan itu sangat spesial. Buah Zoan pertama mampu memiliki kepribadian sendiri. Buah Zoan juga mampu mengambil alih usernya ketika awakening. Jadi tinggal pilih nih mana satu yang sebenarnya terjadi kepada Imu. Apakah Imu adalah seseorang yang baik hati, rajin menabung, menginginkan suatu perdamaian dan cinta keluarga, tapi buah iblis mengendalikannya? Ataukah Imu, sosokmu ini adalah buah iblis itu sendiri yang kehendaknya muncul sendiri di dunia ini? Jika Imu dikendalikan buah iblis, maka plotnya jadi sampah. Ya kalian tahu lah pasti endingnya kan. Wah, Imu sadar kembali dan bisa lenyap dari dunia ini. Tapi jika Imu adalah sosok Devil Fruit itu sendiri, maka ini cukup menarik. Karena ada satu lagi terkait Zoan yang Oda bikin gokil konsepnya. Zoan bisa dimakan oleh sesuatu yang tidak hidup. Yap, Teko Hitetsu, pedang spandam, dan lain sebagainya. Dan saat ini aku hanya berpikir di cover story Enel yang ini adalah Imu dan dia memakan energi yang ada di bulan. Berdasarkan cover story Enel, rakyat kuno yang turun dari bulan ke Blue Planet atau buminya One Piece itu karena mereka kehabisan energi. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa kehabisan energi? Dan mereka juga bahkan terlihat sangat sedih. Jawaban menariknya itu karena energinya dicuri. Dan bagaimana jika energi yang ada di bulan itu adalah Omen?
Dan terkait soal itu, kita sudah pernah membahasnya juga dahulu ya, yang ini videonya. Kemudian, suku kuno di bulan membuat robot automata, sementara kita melihat jantungnya Sommer itu terbuat dari besi. Nah, di jantung Sommer, kalau kalian perhatikan, itu ada bar parameter. Menariknya, bar parameter itu ada di outfit yang sama di badan para rombongan Space Pirate yang juga sedang mencari energi di bulan. Yang mana kita tahu kalau Sommer disuplai oleh Omen agar tambah kuat. Orang-orang Space Pirate benar-benar mencari energi itu di bulan. Artinya, memang Omen lah energi yang awalnya ada di bulan, tapi Imo mencurinya. Min, bukankah itu listrik yang di bulan? Kemungkinannya listrik dan Omen itu sama, atau bahkan mungkin lebih tepatnya Omen itu ya mencakup sifat listrik juga. Ingat, Imo sudah bilang kalau Omen itu full potensi atau tidak ada batasannya, sehingga bisa saja itu mencakup hal tersebut. Soalnya saat pertarungan antara Loki dan Imo, setiap Loki menyerang dengan listrik, hal yang terjadi saat Imo menyerang balik itu malah keduanya meledak, atau bisa dibilang keduanya tidak menghasilkan luka sama sekali karena serangannya itu berhenti di tengah. Yang mana itu sama seperti saat asap smoker dan api milik es bentrok. Keduanya memiliki sifat yang sama, bukan sifat yang saling melawan seperti api Akainu dan esnya Aokiji. Jadi automata ini kemungkinannya emang bisa dibangkitkan dengan listrik dan juga Omen. Yang mana intinya adalah Imo adalah buah iblis yang memakan energi Omen. Tapi kok Imo bisa berbicara, Min? Ya gampang, kasusnya kayak Chopper. Yang membuat Chopper bisa berbicara layaknya manusia itu karena Chopper makan buah iblis. Jadi kemungkinan hal yang sama juga terjadi kepada Imo. Dan jika Imo adalah buah iblis yang berasal dari alam kematian atau neraka dan memakan Omen, inilah alasan yang menarik kenapa Rock di Zebek atau Devi di Zebek membutuhkan dua buah iblis. Pertama ya, yang pasti adalah buah iblis yang saat ini dimakan oleh Loki. Nidhogg adalah raja sebenarnya di alam kematian dalam legenda Nordik. Nidhogg adalah yang memakan eksistensi seseorang, benar-benar mati tanpa kembali ke siklus kosmik dunia. Ini mungkin menjadi penjelasan kenapa Loki bisa menghancurkan Harald yang memiliki kemampuan regen. Kedua, atau buah iblis kedua yang dimaksud Rock sebenarnya belum dikonfirmasi itu yang mana ya. Dan tentu saja banyak perdebatan di sini antara buah iblis Nika atau buah iblis yang saat ini dimakan oleh Kurohige. Tapi jujur aja, akan menarik bagiku kalau yang dimaksud Rocks di sini terkait buah iblis kedua setelah buah iblis Nidhogg itu adalah buah iblis yang dimakan oleh Kurohige. Kegelapan itu akan menghisap eksistensi Imo yang merupakan Devil's Fruit. Ini kalau beneran aku tahu siapa yang senang. Ya, mereka yang meyakini kalau Kurohige adalah last villain dari serial One Piece ini. Apalagi tujuan Kurohige pada dasarnya adalah the world, dan saat ini yang menjadi raja dunia itu adalah Imo. Jadi Min, buah iblis Nika itu tidak berguna kah? Tidak, maksudku buah iblis Nika itu perannya kayak Rocks. Rocks membutuhkan dua buah iblis lainnya. Jadi Nika itu adalah leader yang membutuhkan dua buah iblis lainnya, sehingga alur One Piece saat ini sebenarnya masih abu-abu. Apakah Kurohige akan turut membantu Luffy, ataukah Kurohige akan bergerak sendiri demi kepentingan sendiri tanpa adanya ikatan dengan Luffy? Berarti Imo juga dari planet lain dong? Tidak juga, tetap saja neraka atau alam kematian menurutku ya. Karena kalian pasti ingat arwah Brook turun dari mana? Soul yang dijinaki oleh Brook dengan Soul King melayang ke atas. Jadi menariknya alam kematian juga berada di luar sana, sehingga plotnya jadi menarik juga menurutku. Sebelum Imo ke buminya One Piece yang disebut sebagai Blue Planet, Imo yang Devil Fruit keluar dari neraka, lalu dia pergi ke bulan mendapatkan energi Omen, lalu kembali ke One Piece yang nantinya Imo akan mendapatkan energi Mother Flame. Tapi ya itu cuman asumsi belaka. Dan bagaimana menurut kalian?